Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Makfiroh, NIM T 2018-4008. Kali ini kita akan belajar pendidikan karakter dengan tema rasa ingin tahu. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum arti dari rasa ingin tahu? Rasa ingin tahu menurut KBBI adalah sikap yang kuat untuk mengetahui sesuatu. Ada juga arti lainnya, yaitu dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Nah, jadi rasa ingin tahu atau curiosity merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh setiap individu untuk mempelajari sesuatu yang belum mereka ketahui, untuk dipelajari lebih dalam agar nantinya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Nah, rasa ingin tahu itu terjadi ketika kita sangat ingin tahu tentang sesuatu hal. Nah, misal sesuatu yang baru, kita ingin tahu tentang itu. Nah, kita mencarinya dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang dimiliki setiap individu pastinya berbeda. Rasa ingin tahu anak A dan anak B tidak mungkin sama, pasti terdapat perbedaan. Ada beberapa contoh dari rasa ingin tahu pada diri siswa, yaitu selalu bertanya dengan teman maupun guru. Kemudian selalu menelaah informasi maupun ilmu yang didapatkan, dan selalu mencoba hal-hal yang baru. Nah, seperti itu ya. Jadi rasa ingin tahu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Semakin kita belajar tentang hal baru, kita akan semakin menemukan sesuatu yang baru, dan rasa ingin tahu kita akan bertumbuh sehingga kita dapat memperoleh banyak informasi. Baik, berikutnya yaitu istilah rasa ingin tahu dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Kemudian, menurut Xiao dan Wu, mereka mendefinisikan bahwa rasa ingin tahu merupakan keinginan dan jenis motivasi intrinsik atau muncul dari dalam untuk mengetahui, memahami, atau mengalami yang menimbulkan perilaku eksplorasi untuk mendapatkan informasi baru dan pengalaman sensorik. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Silmi dan Kusmarni, rasa ingin tahu adalah suatu emosi alami yang ada pada diri manusia, yang mana adanya keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu hal yang dipelajarinya. Nah, yang keempat menurut Mustar, rasa ingin tahu adalah sikap yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam serta meluas tentang hal yang ingin dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Nah, pada intinya rasa ingin tahu dimiliki oleh setiap individu yang berasal dari dalam diri mereka untuk mengetahui hal yang baru, mengorek yang baru dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Nah, salah satu perwujudan dari rasa ingin tahu yaitu dengan kita bertanya. Dengan bertanya, kita akan mengetahui sesuatu lebih banyak lagi. Nah, anak-anak di sini tahu enggak apa sih manfaatnya kalau kita punya karakter rasa ingin tahu terhadap diri kita sendiri? Nah, yang pertama, meningkatkan keterampilan kognitif berkaitan dengan memecahkan masalah. Jadi kita bisa
memecahkan masalah. Misal kita nggak tahu bagaimana caranya untuk menghitung perkalian matematika. Nah, kita bisa bertanya kepada guru ataupun teman kita yang lebih memiliki skill handal terhadap matematika. Kemudian, meningkatkan keterampilan sosial berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan adanya rasa ingin tahu, kita bisa bersosialisasi, bisa lebih dekat kepada teman, bisa lebih curhat-curhatan ataupun bertanya tentang banyak hal. Jadi sosialisasi kita atau tali persaudaraan kita akan semakin meningkat. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu memperkuat relasi. Sama seperti yang sebelumnya, relasi. Jadi kita akan menambah teman, misal kita belum kenal sama si A, belum kenal sama si B, lalu kita saling bertanya satu sama lain, saling ingin tahu satu sama lain. Nah, akan memperkuat relasi, menambah relasi juga. Kemudian melatih logika. Nah, melatih logika yaitu melatih pikiran kita supaya terus berpikir dan berpikir serta mengetahui pengetahuan yang terbaru. Kemudian yang berikutnya adalah melatih kesabaran. Kenapa melatih kesabaran, Bu? Nah, dengan sabar kita akan mencari tahu bagaimana persoalan ini, bagaimana harusnya diselesaikan, seperti itu. Sama seperti mata pelajaran, kita telah menyelesaikan satu soal. Nah, kita akan beralih ke persoalan yang lain yang lebih rumit dari soal sebelumnya. Jadi kita harus lebih sabar untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Nah, yang berikutnya adalah memperluas pengetahuan. Pastinya dengan mengetahui dan rasa ingin tahu yang tinggi akan memperluas pengetahuan kita tentang informasi ataupun fenomena. Sehingga kita akan terus up to date terhadap fenomena-fenomena terbaru. Jadi banyak sekali manfaat dari rasa ingin tahu ini. Pastinya diharapkan semua anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan termotivasi selalu dalam dirinya untuk mencari tahu tentang persoalan ataupun misal pelajaran-pelajaran yang belum diketahui, bisa saling sharing kepada teman ataupun bertanya kepada guru. Kita beralih ke berikutnya, yaitu dalil tentang rasa ingin tahu. Nah, karakter rasa ingin tahu sendiri telah diatur di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Berikut pelafatannya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa lelaki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Sudah jelas di sana. Ketika kita tidak tahu terhadap suatu hal, kita bisa bertanya kepada orang lain. Misal, kita tidak tahu tentang caranya matematika ataupun yang lainnya. Nah, kita bisa bertanya kepada teman kita yang dikenal lebih paham matematika agar kita paham bagaimana caranya dan bagaimana penyelesaian serta penjelasannya supaya kita bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk intisari dari ayat tersebut yaitu pentingnya rasa ingin tahu. Sangat penting sekali terhadap diri kita untuk mempunyai karakter rasa ingin tahu. Jika kita tidak tahu, maka tanyakanlah kepada orang
yang lebih tahu. Contohnya seperti guru lebih paham terhadap pelajaran seperti bahasa Indonesia ataupun IPA, IPS. Nah, siswa ada yang belum mengerti. Siswa bisa bertanya kepada guru tersebut ataupun kepada teman-teman mereka supaya mereka lebih paham terhadap materi dan tidak ketinggalan ataupun kebingungan. Seperti itu. Ada juga hadis lain tentang keutamaan orang yang belajar ilmu. Ilmu itu ilmu agama juga ilmu esak juga ilmu. Nah, kita wajib untuk belajar semuanya supaya kita terus menerus up to date terhadap ilmu dan bisa mengimbangi teknologi yang terus canggih. Bagaimana bunyi hadisnya, yaitu seperti berikut. An Utsman bin Affan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum ma ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sudah jelas, orang yang paling utama di antara kalian orang yang belajar dan mengajarkannya. Ketika kita belajar sesuatu, apapun itu, kita bisa mengajarkannya kemudian. Kita bisa mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain, supaya orang lain juga mengetahui tentang pelajaran tersebut. Kita tidak boleh pelit ilmu terhadap siapapun. Jadi kita bisa sharing, bisa saling tukar pikiran dan saling memberi pendapat. Pastinya kita harus memberikan pendapat yang baik-baik. Seperti ketika berdiskusi tentang sesuatu hal, kita harus menggunakan kepala yang dingin supaya diskusi itu lancar dan juga baik hasilnya. Nah, Ibu punya sebuah kisah fakta tentang kisah Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah yang selalu haus ilmu. Haus ilmu di sini bukan dikatakan haus, tapi terus mencari ilmu supaya mengetahui. Nah, ini ceritanya ya, kita simak. Abdullah bin Abbas merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dikenal di kalangan umat Islam. Sahabat Nabi yang memiliki julukan atau nama lain Ibnu Abbas ini juga merupakan sepupu Nabi Muhammad yang memiliki jarak umur yang cukup jauh dari Nabi Muhammad. Ibnu Abbas dikenal sebagai sahabat Nabi yang berpengetahuan luas, yang juga memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga tak heran jika cukup banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas lahir setelah 10 tahun Nabi Muhammad menjalankan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dalam buku Dahsyatnya Ibadah, Bisnis, dan Jihad Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya karya Ustadz Imam Mubarak bin Ali, beliau memaparkan bahwa Abdullah bin Abbas selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini diketahui pada saat Nabi wafat. Meski ditinggal Nabi dalam umur yang cukup dini yang masih muda, yaitu 13 tahun, Abdullah bin Abbas tidak putus harapan untuk terus menggali pengetahuan yang ingin diketahuinya. Abdullah bin Abbas selalu mencoba mendatangi sahabat Nabi untuk menanyakan segala sesuatu yang ingin diketahuinya, yaitu tentang ajaran Islam dan hal-hal yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW.
Segala kesempatannya digunakan dengan cermat hanya untuk mendapatkan ilmu dari sahabat Nabi yang telah bersama Nabi lebih lama dari dia. Nah, sifat rasa ingin tahu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas ini harus kita teladani semuanya. Kenapa? Kenapa harus kita teladani? Karena dengan semakin banyak ilmu yang kita ketahui, maka semakin banyak juga hal-hal yang dapat kita kerjakan, seperti amalan-amalan yang berpahala. Tak hanya itu juga, pengetahuan tentang Islam juga wajib dicari, karena mencari ilmu merupakan kewajiban bagi tiap-tiap umat Islam. Sesuai dengan sabda Nabi pada hadis berikut ini, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari kisah di atas kita bisa ambil kesimpulan apa? Yang pertama yaitu kita tidak boleh menyerah untuk terus menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang terbaru juga. Yang kedua yaitu kita harus tekun, harus sabar, dan juga pantang menyerah pastinya dalam mencari ilmu. Nah, sedangkan yang ketiga apa? Yang ketiga ini, dengan mencari ilmu kita bisa tahu tentang banyak hal, bisa mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui, dan pastinya kita punya bekal. Selain punya bekal, kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah, karena sudah ada hadis yang menjelaskan tentang mencari ilmu bagi setiap muslim itu hukumnya wajib. Jadi kita, setiap umat muslim, setiap orang wajib mencari ilmu supaya kita tidak dibodohi oleh orang lain, supaya kita bisa up to date, dan juga kita bisa sharing bersama teman-teman, bisa mengetahui hal-hal yang terbaru juga. Nah, pasti kita semua harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, dan motivasi yang tinggi. Jadi kita harus terus belajar dan belajar. Pastinya ilmu yang kita pelajari tidak boleh membuat kita sombong dan harus selalu rendah hati terhadap orang lain, karena ilmu merupakan titipan dari Allah untuk kita bagikan dan bisa kita ajarkan atau amalkan kepada orang lain. Nah, setelah tadi menyimak penjelasan yang telah disampaikan, kita semua sudah tahu apa itu rasa ingin tahu, definisinya, manfaatnya, dalilnya, dan yang lainnya. Sekarang sebagai penyemangat dari proses pembelajaran hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu sebagai penyemangat bersama-sama. Ayo bersama-sama. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu bertanya selalu. Yang aku lihat menjadi ilmu, yang aku dengar menjadi ilmu. Aku ingin tahu, jadi serba tahu. Aku tak malu-malu bertanya selalu. Ya Allah ya Rabbi, tambahkan ilmu yang bermanfaat bagi diriku. Nah, dari lagu tersebut sudah jelas ya liriknya, yaitu kita harus selalu semangat dalam mencari ilmu dan memohon kepada Allah supaya memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat diambil manfaatnya, dan semoga kita terus belajar dan belajar untuk mengetahui pengetahuan dan terus belajar agar kita bisa mengenal tentang fenomena sosial yang terbaru ataupun ilmu pengetahuan yang terbaru.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun yang lainnya. Saya pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.